Untuk mempercepat pembesaran bahan bonsai yang sedang kita program, kita memerlukan grounding atau penanaman di tanah langsung. Jangan kemana-mana. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Latif MBC tentunya di channel Maniak Bonsai CR. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun seperti sedia kala. Pada video kali ini kita akan membahas grounding atau penanaman bahan bonsai untuk mempercepat pembesaran. Grounding di sini istilahnya kita menanam dengan media tanam yang cukup banyak agar pertumbuhan akar itu lebih leluasa, karena bonsai yang sudah dipajang itu bonsai yang di atas pot, ditanam di atas pot yang ceper dengan media yang minim, sehingga untuk pertumbuhan pohon itu sendiri sudah berhenti. Jadi pohon itu akan tetap kecil, kerdil. Membahas grounding, ada beberapa teknik grounding yang biasa teman-teman kita lakukan dalam membuat bonsai, yaitu grounding di tanah langsung atau kita tanam di tanah langsung. Begitu saja, kita gali tanah, kita tanam. Ada yang menggunakan karpet bekas talang air, biasanya itu dibikin bulat terus diisi media tanam, jadi tanahnya agak lebih tinggi. Ada yang teknik grounding dengan menggunakan batu bata merah, ditata sedemikian rupa persegi biasanya, terus diisi tanah, lalu bahan bonsainya kita ditanam di situ. Nah, dari semua teknik grounding itu tujuannya untuk mempermudah kita dalam memprogram sebuah bahan bonsai yang sedang kita program, kita tanam. Ini kita membahas yang pertama, grounding di tanah langsung. Teknik grounding ini yang paling murah ya teman-teman. Ya, kita relatif bahkan nol modal, kita tidak mengeluarkan modal. Kita hanya siapkan pohon bahan bonsai yang mau kita tanam, lalu kita tanam langsung di tanah. Ya seperti ini bahan bonsai saya, programan saya, ini pohon waru. Saya tanam di ground langsung, di tanah langsung seperti ini. Jadi ini rata ya dengan dataran tanah. Dulu ini pertama saya tanam, saya sudah program akar, saya sudah tata seperti ini teman-teman. Jadi intinya kita program perakaran, lanjut kita program batang. Kita mengground biasanya untuk mengejar percepatan pembesaran batang dan juga perakaran. Kelebihan dari grounding atau penanaman di tanah langsung, hampir tidak mengeluarkan modal, karena kita paling modalnya kita adalah kita punya lahan, kita punya tanah, dan kita punya bahan bonsai yang akan kita tanam. Kita tinggal langsung tanam, gitu saja. Itu kelebihannya. Kekurangannya seperti ini teman-teman, kita kalau mau mengecekkan akar, kita agak susah karena kita harus nunduk-nunduk banget untuk melihat perakaran. Bahkan kita bisa tengkurap untuk melihat perakarannya, gerak akar sampai batang ya teman-teman, seperti itu. Teknik grounding yang selanjutnya yaitu kita menggunakan karpet bekas talang air. Ini kebanyakan kita di sini saya programnya menggunakan karpet ya, karena ini yang sedang, ini tengah-tengah, nggak gratis juga, bukan tanpa modal, tapi mengeluarkan modal, tapi nggak banyak juga modalnya. Kita menggunakan karpet bekas talang air. Ini bisa kita cari di tempat barang bekas, atau bahkan kita beli pun di toko material. Itu nggak terlalu mahal, relatif murah, kurang lebih antara 10 ribuan sampai 15 ribuan per meternya ya teman-teman. Ini saya dapat dari tempat barang bekas. Meningkat ke teknik grounding yang selanjutnya atau yang ketiga, kita grounding dengan menggunakan batu bata merah. Ini teknik ini lumayan mengeluarkan modal karena kita harus mengadakan batu bata merah. Ya, ini seperti ini untuk teknik grounding dengan menggunakan batu bata merah. Ini batu bata merahnya ditata seperti ini persegi, mungkin sampai 5 atau 6 tumpuk bata merah ditata. Tingginya sesuaikan tingginya dengan keinginan kita ya. Kita isi tanah ya, seperti ini.
Nah, kelebihan daripada program atau teknik grounding menggunakan batu bata merah ini seperti ini. Ketika kita program, kita mau cek perakaran, kita bongkar media tanam, itu sangat mudah. Kita tinggal menurunkan batu bata merahnya, kita bongkar, kita korek media tanamnya, langsung kita bisa program perakarannya seperti itu. Kekurangan dari teknik grounding dengan menggunakan batu bata merah itu di biaya atau di modal ya. Ini relatif lebih mahal karena kita harus membeli batu bata merah. Ya teman-teman, kurang komplit rasanya kalau kita membahas grounding, tapi kita tidak mempraktekkan secara langsung untuk membuat groundingnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan tempat grounding atau menanam bahan bonsai dengan menggunakan karpet bekas talang air. Selain itu saya akan menunjukkan campuran media tanam yang bagus untuk bonsai. Oke, kita langsung saja untuk membuat. Ini saya praktekkan untuk membuat groundingnya menggunakan karpet teman-teman. Kita bisa siapkan karpet yang sudah dipotong seperti ini. Ini saya potong yang panjang segini, kurang lebih tingginya sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Berapa tingginya, ini jadinya segini tingginya ya teman-teman. Nah seperti ini saya sudah bikin ini dari bekas karpet juga. Nah, fungsinya sama walaupun ini bukan karpet yang bekas karpet talang air, tapi fungsinya sama. Ini lebih lentur, kalau ini agak kaku. Ini seperti ini saya kaitkan dengan kawat seperti ini, saya ikat dengan kawat biar dia menyatu seperti ini ya. Dilubangin terus dimasukin kawat, dikancing seperti ini, tekuk. Nah jadinya seperti ini teman-teman ya. Kita tinggal pasang di tanah, lalu kita isi dengan media tanam. Saya akan langsung kasih lihat. Kebetulan ini ada programan kita yang sudah diangkat ke atas pot dan groundingnya menggunakan karpet. Pohon yang di ground di sini sudah saya naikkan ke atas pot teman-teman. Oke, kita akan mengganti media tanamnya. Jadi seperti ini, tanahnya jadi tinggi, pohonnya nanti akan lebih tinggi lebih tinggi dari ini. Jadi kita ketika program suatu bahan bonsai yang di ground dengan teknik seperti ini menggunakan karpet, tanahnya ditinggikan, itu lebih mudah ketika kita mengontrol pohon itu, bahan bonsainya kita mudah mengontrol. Biasanya saya tambahin seperti ini teman-teman, ini rata dan ini media tanam rata dengan ini ujung atas. Saya tambahkan lagi tambahan seperti ini. Jadi ketika kita nanti program akar, kita tinggal lepas saja yang ini, yang atasnya saja, nggak usah dibongkar semuanya. Jadi itu lebih mudah, kita tinggal bongkar media tanamnya. Oke teman-teman, kita akan mengisi media tanam ke dalam grounding ini ya, yang menggunakan karpet ini. Karena ini bekas tanaman sebelumnya yang sudah diangkat ke atas pot, jadi kita perlu mengganti media tanam karena ini sudah sangat jenuh, tanamnya sudah padat. Mungkin kita buang ini sisa akar pohon sebelumnya yang keluar tunas, buang saja. Ini dulu menggunakan tanah untuk media tanam, jadi ini sudah memadat sekali. Dulu ini awal-awal kita bikin bahan bonsai, menanam bahan bonsai di ground, kita pengalamannya belum banyak, makanya ini kita waktu itu menggunakan seadanya. Ini menggunakan tanah ya. Dulu waktu belum begitu tahu untuk proses-proses membuat bonsai, ini tahap belajar dulu, jadi seperti ini, masih pemula ya teman-teman. Nanti ini mau diganti dengan media tanam yang baru. Nanti saya akan tunjukkan, kasih tahu apa saja media tanam yang bagus sesuai pengalaman saya. Untuk mengeluarkan media tanamnya sudah selesai nih, sudah ke dalam. Kenapa saya nggak bongkar, nggak lepas saja ini karpetnya biar enak. Ini karena
sudah agak lama karpetnya, sudah agak mengeras. Jadi daripada saya lepas rusak kan sayang. Ini masih bisa dipakai. Jadi saya keluarkan saja media tanamnya yang lama, tidak dilepas biar nggak rusak ininya. Oke, kita lanjut untuk mengisi media tanam. Seperti apa media tanam yang saya pakai? Ini dia, saya menggunakan campuran. Ini sekam mentah, sekam atau kulit padi. Ini yang mentah. Dan ini pasir. Ini saya menggunakan pasir sungai, pasir ladu yang agak kasar. Ini seperti ini. Kita campur. Untuk perbandingannya bisa 3:2 atau bahkan 1:1, bisa, sesuaikan saja. Kalau kita campur dengan media tanah dan juga pupuk kandang atau kompos, kita bisa mencampurnya dengan perbandingan 3:1. Untuk sekamnya 3, pasirnya 2, pupuk kandangnya 1, dan juga mungkin tanah 1, bisa 3:2:1:1. Oke, kita langsung campur. Untuk pencampuran sudah selesai, kita langsung taruh di tempat groundingnya. Kita taruh seperti ini saja. Teman-teman yang ingin mempercepat bahan bonsai yang sedang diprogram, ini harus dicoba grounding seperti ini untuk pembesaran biar lebih cepat besar dan juga programnya lebih cepat daripada di pot. Akan sangat lambat sekali pertumbuhannya. Dan kita juga sering-sering mengganti media tanam. Mudah ya teman-teman untuk membuat seperti ini. Ini kita biarkan saja dulu beberapa minggu biar media tanamnya ini terfermentasi. Baru kita nanti tanam bahan bonsai yang akan kita ground di sini. Untuk proses groundnya nanti biasanya saya kasih tatakan seperti ini ya teman-teman. Kita program akar, kasih tatakan biar nggak ada akar yang ke bawah. Tingginya media tanam ini saya rata dengan dinding groundingnya. Nanti pas kita menimbun pohonnya, kita bisa tambahan menggunakan karpet talang lagi seperti ini. Nah, jadi kita nanti tinggal tutup lagi media tanamnya. Kalau kita mau cek akar, kita program akar, kita tinggal lepas saja seperti ini. Kita tutup media tanamnya ini dengan sesuatu. Saya menggunakan can genteng biar tidak diacak-acak oleh musuh kita, biar tidak diacak-acak oleh ayam ataupun binatang-binatang lainnya. Karena ini sekam, biasanya ayam itu sangat suka sekali untuk mengacak-acak untuk mencari makan. Ya, oke teman-teman, demikian tadi kita dari awal sampai akhir membahas tentang grounding dan juga media tanam yang baik atau yang bagus untuk membuat bonsai, untuk menanam bahan bonsai yang sedang kita program. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya, khususnya pemula seperti saya. Salam satu hobi, salam penikmat proses. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.